Ya, sekarang kita tinggalkan total halaman 86. Kita masuk di halaman baru yaitu halaman 87. Perhatikan, saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang ikut ya. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Perhatikan cara membacanya. Panjang ini. Ula 5 harokat. Ya. Ulaika, jangan cuma 3 harokat. Ulaika, panjangkan sedikit dan sabar. Ulaika alladzina, ladzi lembut, bukan lasina. Ulaika alladzina la'anahumullah. Tebal lo-nya, bukan la. La'anahumullah, tapi Allah tebal dan panjang 4 harokat. Saat mau berhenti, kemudian haknya ini harus disebut ya. La'anahumullah. Ya, begitu, bukan sekedar Allah. Nah, tidak ada haknya, hilang Allah ya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Kemudian dengarkan. Wa man yal'ani. Nun sukun ketemu ya, lama ya-nya. Wa man yal'ani. Jangan wa man yal'ani. Ya. Jadi, wa man yal'ani. Ain yal'anillahu. Beda ini. Kalau tadi Allah tebal karena sebelumnya doma. Ini lahu karena sebelumnya baris bawah. Wa man yal'anillahu. Salah kalau yal'anillahu ya. Justru kebalikan dari ini. Wa man yal'anillahu falan tajida. Nun sukun ketemu ta lama. Jangan falan tajida ya, tapi falan tajida lahu. Hu 2 harokat terbalik. Lahu nasi, bukan nasi, si tapi si. Si su nasira. Ro 2 harokat, tidak usah terlalu panjang. Nasira ya. Baik, jadi cukup 2 harokat. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan, tidak ada yang ikut ya. Saya mulai dari sini sampai di sini 3 kali. Setelah itu, setelah kami 3 kali, baru giliran Bapak Ibu dan saya bersamaan membaca ya. Jadi sekarang ini tolong cukup mata dan telinganya ya. Mulutnya ditutup dulu. Siap, dengarkan dan lihat. 1. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. 3, dengarkan. Tidak ada yang ikut. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ya, sekarang Bapak Ibu silahkan ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo 1000 lebih yang sudah bergabung
Dan yang sudah memberikan like, tanda jempol, mendukung acara kita 447. Siap? Ikut semua. 1, 2, 3. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Nah, sekarang waktunya saya tidak bersuara. Silakan Bapak Ibu yang baca mandiri. Silakan ikuti apa yang kami tunjuk di layar. Fokus. Lihat. 1, 2, 3. Dua. 1, 2, 3. Ya, 3. 1, 2, 3. Baik, sekarang saya bacakan dan ikut semua. 1, 2, 3. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat 52. Tadi kita sudah baca sama-sama, mulai cara membacanya dari awal sampai terakhir. Nah, kita tadabburi dulu ayat ini. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, falan tajida, maka tidak ada tajidalahu baginya engkau mendapatkan penolong sedikit pun, atau engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Bahayanya ini kalau orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolongnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Siapa yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala? Ulaik, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yaitu ayat yang sebelumnya yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Yu'minuna, mereka beriman bukan billah. Mereka tidak beriman kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada jibt dan tagut, yaitu setan-setan atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Setan-setan atau selain yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan oleh orang-orang
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat fid dunya wal akhirah. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bersyukurlah kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam, ya. Dan itu pun kita disuruh masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, dan orang justru sebaliknya, orang-orang kafir ini, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, justru menjadikan ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-jibt, at-taghut, ya, setan-setan atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembah selain Allah? Ya banyak. Ya, kita sudah lihat hari ini ada yang nyembah patung, ada yang nyembah nabi, ya, padahal nabi itu mengatakan wa'budullaha rabbi wa rabbukum, ya. Sembahlah Allah, Rabb saya dan Rabb kalian, ya. Hadza shiratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Kalau yang disembah selain Allah, termasuk dirinya, saya, ya, sebagai nabi, itu adalah jalan kesesatan. Dan kalau ada yang melakukan seperti itu, maka siap-siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, termasuk apa yang ada di bawah tanah, apa yang ada di bawah bumi ini, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara langit dan bumi, termasuk kita ini adalah manusia, juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Maka tidak pantas kita menyembah kepada manusia. Ya, walaupun dia orang soleh. Sebelum Nabi Isa alaihi salam, juga di zaman Nabi Nuh, ya, itu orang-orang soleh yang dibuatkan patung pada awalnya bukan disembah, tapi lama-lama anak cucunya menyembah patung tersebut. Karena dikultuskan, disebut-sebut sebagai orang-orang soleh di zaman sebelumnya. Akhirnya tidaklah mereka, kaum Nuh, menyembah kepada Allah, tapi larilah menyembah kepada patung-patung. Inilah yang dilaknat oleh Allah yang seperti ini. Dan kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu menolong sedikit pun baginya. Ya, maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falan tajida lahu nasira", maka engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Nasiran itu artinya penolong, lahu baginya. Dan engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Nah, dalam yang lainnya disebutkan wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Sebagaimana hal itu, demikian pula ketika orang melakukan pelanggaran yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, dosa terbesar yaitu kesyirikan, sebagaimana ayat sebelumnya di halaman sebelumnya, yaitu tentang syirik, maka Allah Subhanahu wa taala la yaghfir. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapa yang menyekutukannya. Nah, ini dia. Jadi termasuk di antara mereka yang telah diberikan Taurat dan Injil, sudah jelas ya bahwa semua itu adalah firman Allah dalam kitab-kitab tersebut, dan hanya Allah semata yang harusnya disembah. Justru mereka memutarbalikkan fakta, dan bukan hanya sekedar diri mereka, tapi pemuka-pemuka mereka, pemimpin-pemimpin mereka mengajak kepada rakyatnya, bawahannya, ya, orang-orang yang lemah yang tidak mengerti apa-apa untuk menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dimurkailah mereka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu dia ya, mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya menyembah kepada selain Allah pasti dilaknat. Ya, di dunia apalagi nanti di akhirat berlipat ganda, dan disebutkan pada sebelumnya yaitu mereka kekal di dalamnya. Kemudian